Satrio Piningit sudah lama digaungkan di dalam hati para umat untuk membawa perubahan, menyelamatkan manusia dari segala bentuk kerusakan moral serta akhlak. Itu akan dilakukan oleh Satrio Piningit. Hanya beliaulah yang diberi petunjuk yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan pada umumnya. Sejatinya, wilayah dan kekuasaannya tidak terbatas, baik dalam dunia kehidupan manusia, dunia binatang, tumbuh-tumbuhan, makhluk gaib, serta semua yang ada di wilayah kekuasaannya. Beliau sanggup memimpin, itu dikarenakan beliau mengetahui semua alam. Satrio Piningit memimpin, akan tetapi orang kebanyakan pada umumnya tidak mengetahuinya, dan hanya orang-orang yang sudah tercerahkan, yang sudah mencapai kesadaran murni, yang tahu akan hal itu. Dengan berbagai kejadian-kejadian alam yang sering terjadi, bencana alam yang terjadi di mana-mana saat ini, baik di Nusantara maupun di belahan dunia lainnya, itu adalah pertanda bahwa beliau sudah ada. Banyak pihak-pihak yang mentafsirkan tentang dirinya yang masih misteri itu, masih terahasiakan itu, dengan pendapat serta pandangan yang berbeda-beda. Satrio Piningit bila melakukan sesuatu hal atau aktivitas apapun di kehidupan dunia ini direspon oleh alam semesta, maka itu beliau berusaha untuk selalu menahan diri bila mendapat hinaan dari pihak-pihak yang tidak mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Beliau menyadari dan memahami atas tindakan orang-orang yang menzalimi dirinya, yang menghina dirinya. Beliau berusaha semaksimal mungkin untuk tidak marah kepada mereka yang selalu menyakitinya. Satrio Piningit, sang penolong seluruh umat manusia menuju akhirat, yaitu kehidupan yang kekal, dan memberikan ketentraman bagi yang mendengarkannya. Ketika beliau berbicara, senantiasa fokus pada pembicaraannya, sekalipun dirinya adalah yang dipilih oleh Allah, Tuhan semesta alam. Beliau tidak pernah menyebut bahwa dirinya lah sang utusan yang ditunggu-tunggu umat manusia akhir zaman. Satrio Piningit akan selalu menjaga hati serta jiwanya lewat berzikir. Wajahnya selalu berseri, bercahaya, lemah lembut, santun, dan selalu ramah kepada siapapun. Beliau tidak pernah bersikap kasar, apalagi mencela, memaki, serta merendahkan orang lain. Juga tidak pernah membuka rahasia atau aib orang lain. Jika beliau berbicara, siapapun yang mendengarnya, melainkan yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan kelebihan yang dimilikinya, beliau mampu membawa umat manusia untuk mengenal akan jati dirinya yang ia cari selama ini. Beliau mampu mengingatkan setiap jiwa dan roh manusia, hingga manusia menjadi lebih dekat dengan Sang Penciptanya. Beliau pelebur dari segala penyakit hati, penyakit dengki, nafsu dunia, nafsu kekuasaan, serta nafsu dari segala ambisi. Beliau pelebur dari segala perbuatan nahi dan mungkar yang senantiasa mengotori hati dan jiwa manusia.
beliau juga mampu menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia akhir zaman. Satu piningit sesungguhnya tidak akan mudah ditembus dan diketahui oleh siapapun, dikarenakan Allah Tuhan semesta alam selalu melindungi dirinya. Dimanapun beliau berada, beliau dikawal oleh para makhluk gaib, para malaikat, para nabi-nabi, raja-raja, serta para leluhur. Dirinya pembawa cahaya, serta mempunyai pancaran cahaya yang terpancar dari dalam dirinya pada hati dan jiwanya, hingga memancarkan jiwa yang damai, hati yang tulus, serta keikhlasan membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Satu peningit mempunyai cahaya yang lebih tinggi, sehingga tercermin pada akhlaknya yang mulia, budi pekerti yang luhur dalam bertutur kata, hingga sikap dan tindakannya yang sangat arif dan bijaksana. Kedatangannya di akhir zaman dengan membawa cahaya, menerangi manusia dalam kegelapan, dalam kesesatan. Begitu besar tanggung jawab beliau, semuanya sanggup dijalani. Satria Piningit adalah manusia pilihan yang berbeda dengan orang kebanyakan. Beliau memiliki banyak ilmu dan pengetahuan. Maka itu, apa yang dilakukan dan apa yang dialami maupun yang dirasakan oleh beliau selalu direspon oleh alam semesta. Beliau adalah manusia pilihan yang berbeda dengan orang kebanyakan pada umumnya. Beliau adalah gudang dari segala ilmu. Sebagai orang yang terpilih, yang dipilih oleh Allah, Tuhan semesta alam, di tangan beliaulah yang akan membawa perubahan untuk kehidupan di akhir zaman ini. Banyak kisah-kisah dan cerita dari berbagai sumber tentang akan kedatangannya dengan misi. Beliau akan membawa perubahan yang sangat luar biasa, mensejahterakan umat manusia, membebaskan manusia dari segala bentuk penjajahan, penindasan, dan ketidakadilan. Semua yang ia lakukan atas perintah atau petunjuk dari Allah, Tuhan semesta alam. Satria Piningit menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari alam semesta. Satria Piningit itu pada hakikatnya adalah alam mikrokosmos, alam kecil. Sedangkan alam semesta adalah alam makrokosmos. Jadi, di level ini, Satria Piningit sangat berhati-hati dalam mengambil suatu sikap atau tindakan. Karena apa yang beliau lakukan akan berdampak dalam kehidupan nyata atau di alam dunia ini.